Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pertama-tama yang kita hormati bersama beliau Al-Ustaz Ali Zainal Abidin Abdul Al-Hafiz. Beliau ini adalah selaku sebagai pengasuh PPM Ar-Razi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang dan selaku sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Masjid Amin misalnya. Ya. Oke. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita beliau yang akan menjadi narasumber atau informan dari wawancara atau podcast di tugas mata kuliah ini. Baik, selamat sore Risa sebelumnya. Yes, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat, ridho. Alhamdulillah. Nah, jadi ini mohon izin Ustaz sebelumnya untuk melakukan wawancara terkait dengan judul Peran Pendidikan Pesantren di Era Disrupsi Digital, yang mana sudah kita kenal lebih dalam terkait santri atau pesantren sendiri itu tidak lepas dengan perubahan digital yang berkembang di zaman sekarang. Jadi ya bagaimana cara pesantren tersebut menghadapi perkembangan atau pesatnya kemajuan teknologi digital saat ini. Jadi kenapa langsung bisa pertanyaan? Iya, ini nanti lebih ke pesantren yang kami ampuh atau pandangan-pandangan umum yang kami miliki, atau kalau yang kami ampuh saat ini kan ada dua situasi. Ya, ada di pesantren secara pribadi yang itu kurikulumnya adalah klasikal kurikulum, ataukah yang di mana tempat kita wawancara kali ini di Al-Razi, di mana pesantren yang memiliki kelembagaan atau institusi yang berkaitan dengan universitas ini. Kira-kira yang mana yang lebih kita ini kan? Mungkin berhubung ini judulnya masih luas nih Ustaz. Jadi secara umum aja pandangan. Bisa. Ya. Saya dimulai. Bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk daftar wawancara pertama yakni mengenai tentang bagaimana bentuk dan sistem pendidikan yang diterapkan pesantren di era disrupsi digital saat ini. Baik. Di 2000-an ke atas ya, mulai saat itu kita sebut sebagai era milenium ya. Nah, generasinya generasi milenium, kemudian setelah generasi milenium kemudian disebut sebagai generasi digital, tapi digitalnya tidak se ekstrim saat ini. Kemudian saat ini lebih ekstrim lagi dengan adanya AI, gitu, yang segalanya bisa terpalsukan. Nah, sebagai santri kita harus berusaha untuk menyesuaikan, mengambil prinsip-prinsip di mana para salafus saleh mengambil al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal ahdu bil jadidil aslah. Nah, ini mungkin nanti pertanyaan ini akan berkesinambungan dengan rencana-rencana planning pertanyaan panjenengan. Al-muhafadzatu 'alal qadimis salih itu menjaga upaya-upaya atau tradisi-tradisi kepesantrenan yang lama, akan tetapi itu adalah tetap relevan dari zaman ke zaman, wal ahdu bil jadidil aslah, dan mengambil hal-hal baru yang sekiranya itu baik dan bermanfaat untuk perkembangan santri ke depannya. Nah, berkaitan dengan bentuk atau sistem pendidikan yang ada di pesantren kali ini dan pesantren zaman dahulu itu sudah ada kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan pesantren-pesantren. Pesantren saat ini sudah diberi ruang oleh pemerintah untuk memilih jalan formal mana yang akan ditempuh.
Artinya ada pesantren-pesantren yang mandiri sebagai murni pesantren dan ia memilih jalan pemerintah yang disebut sebagai, kalau di tingkat bawah namanya muadalah, yang nanti ujiannya juga persamaannya diakui. Kemudian di tingkat sekolah tinggi itu ada yang namanya Mahat Ali ya. Dan itu adalah internal pesantren yang kurikulumnya juga ada garis besar dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama dalam bidang pontren. Nah, untuk pesantren yang kami ampuh sendiri kebetulan adalah penganut atau mengambil aliran yang pesantren adalah komplement ya, pelengkap daripada pendidikan formal yang ia jalani di tempat lain. Semisalnya mereka mengambil perguruan tinggi di perguruan tinggi tertentu, sedangkan di pesantren adalah komplement dalam urusan keagamannya saja, sehingga pesantren dalam hal ini tidak memiliki dampak formil terhadap perjalanan karir mereka. Ya, terlebih dalam hal ini pesantren yang kami hadapi, yang kami jalani sebagai pelengkap dalam khazanah keilmuan keagamaan mereka saja, tidak sampai pada pendidikan formal yang mereka mendapatkan apresiasi formal seperti ijazah formal, akan tetapi sebatas pada khazanah keilmuan keagamaan. Namun begitu, kita tetap menjalankan keseriusan, ada sistem kurikulum yang ditempuh, ada target-target yang kita tempuh, kan tetapi itu tidak memiliki konsekuensi formal, begitu saja. Jadi sebagai pelengkap atau pedoman atau pegangan dari santri sendiri. Iya, sebagai komplement daripada kompetensi santri itu sendiri ya. Di samping yang bersangkutan adalah pelajar formal, entah itu di tingkat sekolah menengah atas ataupun sekolah tinggi, yang misalnya di universitas ataupun bentuk sekolah-sekolah tinggi ataupun akademi-akademi yang itu merupakan pendidikan tingkat tinggi atau setelah SMA ke atas ataupun SMA itu sendiri. Terus mengenai pendidikan pesantren yang ada yang kolaborasinya dengan pemerintah atau murni pesantren sendiri. Nah, dari itu mungkin secara umum ya tantangan utama yang dihadapi pesantren dalam menjaga relevansi pendidikan di tengah pesatnya perkembangan teknologi sendiri. Di pesantren itu kan lebih banyak ini loh. Yang paling utama pesantren itu adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Di samping mereka belajar tentang ilmu agama yang berkaitan dengan ilmu alat, ilmu nahwu, kemudian ilmu Al-Quran itu sendiri, baik itu dari seninya, tafsirnya, kemudian ilmu-ilmu perkembangan yang lain ya, seperti skill-skill falakiyah ya. Nah, itu yang paling ditekankan di pesantren itu adalah ilmu akhlak. Nah, adab atau akhlak ya. Nah, dalam konteks ini jujur nih, di generasi 2000-an ke atas, 2000-an ke atas, terlebih pasca Covid ya. Terlebih pasca Covid, di mana Covid itu adalah fenomena internasional, karakter santri itu berbeda. Artinya nggak cuma santri, artinya di sekolah pun juga berbeda. Pendidikan mereka banyak dipengaruhi oleh apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat. Bersamaan dengan terbukanya era digitalisasi, media sosial yang unlimited, yang tidak terbatas, bagaimana mereka bertutur kata, bertata bahasa, kemudian cara bersikap, hampir semuanya dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, terutama dari media-media sosial yang mereka aktif di sana. Nah,
untuk pesantren dampaknya adalah bagaimana keberadaan mereka yang sudah mendapatkan input yang tak terbatas, dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu mempengaruhi terhadap karakter mereka, ya, mempengaruhi terhadap karakter mereka. Tentu saja tantangan utama di dalam menjalani kepesantrenan sangat tinggi untuk membentuk karakter mereka itu jauh lebih susah dibandingkan sebelumnya. Jauh lebih susah ya, jauh lebih susah. Kalau kita ya memang ingin mendapatkan peserta didik ataupun santri yang berakhlak ya. Tentu akhlak itu adalah hal yang berbeda dengan adab. Akan tetapi adab atau karakter itu adalah instrumen daripada akhlak, sedangkan akhlak itu sendiri yang bagaimana ikhwanul qalbi, geraknya hati. Tapi instrumennya kan bisa dibentuk, bagaimana tata cara bertemu dengan orang lain. Walaupun itu belum dikatakan akhlak, tapi itu adalah adab. Dan adab itu bisa dibentuk di pesantren. Sehingga ada peraturan-peraturan yang tidak tertulis dan tertulis yang ada di pesantren. Dan itu lebih mudahnya di pesantren, kenapa? Karakter sebagaimana tersebut adalah hidden kurikulum yang tersembunyi, yang tidak tertulis, akan tetapi sudah kayak budaya gitu, terbudayakan dan imitate ya. Imitate itu tertiru daripada seniornya. Nah, kemudian saling diingatkan dari seniornya bagaimana tata cara berperilaku, baik itu kepada pengasuh, kepada asatid, kepada yang lainnya, sesama teman. Dan itu menjadi budaya yang tidak ditemukan di luar pesantren. Nah, bahkan nih kita dengan berada di lingkungan kampus nih ya, macam-macam kita bisa tahu kok, melihat cara jalannya, ketemu anak yang mondok dan yang tidak, artinya ini yang santri dan yang bukan, itu juga sudah bisa dilihat, bisa ditebak. Nah, itu yang terjadi di karakter anak santri zaman sekarang. Walaupun toh memang pengaruh dari eksternal itu sangat luar biasa ya. Sekarang udah banyak santri itu, bahasa santri yang bahasanya sudah, kalau mungkin zaman orang dulu masih nggak pantas ya. Contoh nih misalnya bahasa yang sudah membudaya karena adanya pergaulan masa kini sekaligus medsos ya. Contoh nih, maaf nih, ini kalau nggak pantas nanti bisa dengan kata-kata anjir ya, anjir, jadi bagi kita kan asing gitu. Tapi ternyata di lingkungan mereka nggak santri, nggak yang bukan santri kok hampir sama gitu loh. Dan itu tantangan zaman sekarang, dan masih banyak lagi di selain kata-kata itu. Walau anjirnya diganti dengan anjay. Nah, model kayak gitu. Itu adalah karakter kekinian yang memang pengaruhnya secara jujur di mereka dapat daripada satu dengan pergaulan mereka, dan yang kedua nggak santri atau bukan santri atau bukan santri, mereka mendapatkan dari medsos itu ya. Sudah terlalu banyak mereka mendapatkan itu, dan seolah-olah yang demikian itu seolah-olah biasa. Nah, itu tantangan kekinian ya, itu sudah. Kalau berbicara tentang karakter, kalau berbicara tentang pendidikan karakter yang ada di pesantren, dampak daripada adanya digitalisasi, ya itu salah satunya. Mungkin dari tantangan dan dampaknya itu mungkin bisa di-spill sedikit cara pesantren merespon perubahan pola belajar santri yang seperti itu, yang dipengaruhi oleh digitalisasi atau lingkungan sendiri. Melakukan pembatasan, walaupun sejauh mana yang dapat kami lakukan, kita tetap untuk berupaya untuk membendung
tidak seluruh informasi ataupun yang pengaruh-pengaruh eksternal atau pengaruh-pengaruh digitalisasi itu kemudian mereka dapat dan mereka pakai semuanya, tidak. Salah satunya kita melakukan limitasi ya, atau pembatasan. Pembatasan itu diantaranya satu, pada jam-jam pembelajaran di pesantren ya. Jam-jam pelajaran seperti yang saudara ketahui, di mana ketika jam pelajaran no handphone, no gadget. Nah, ketika pembelajaran menambah keseriusan mereka, maksudnya ketika saat pembelajaran, terutama pembelajarannya yang itu adalah kitabiah, yang berorientasi pada kitab, orientasi kepada sumber ilmu keagamaan seperti tafsir ataupun ilmu falak, ilmu fikih. Sementara biar mereka berfokus kepada bagaimana transfer knowledge yang diperoleh dari muallim, dari gurunya, dan juga kitab yang mereka hadapi, sehingga mereka lebih serius terhadap sumber ilmu yang berupa guru dan juga kitab secara literatur yang klasik ya. Walaupun internet pun sebenarnya tidak kalah pinter ya, tidak kalah pinter dengan itu. Akan tetapi dengan adanya transfer knowledge dan pembatasan penggunaan teknologi pada saat pembelajaran tertentu, nah itu juga upaya kami untuk memfilter ya, untuk memfilter begitu banyaknya informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab yang beredar di internet ya. Misalnya kita berbicara tentang fikih misalnya ya. Tadi pembelajaran pesantren berbicara tentang fikih, bagaimana tata cara sholat yang benar saja. Udah, kalau di internet macam-macam caranya ya. Mulai dari yang mengatakan tidak perlu mengatakan usolli, yang begitu tidak bid'ah dan seterusnya. Nah, maka itulah upaya pesantren untuk memberikan distingsi. Pesantren itu memiliki sanat keilmuan yang mutawatir ya, yang wasil terhadap sumber ilmunya ya, kami dari mana sampai ke muaranya ilmu ya, di mana ilmu fikih dibentuk kemudian muallifnya siapa, sang muallif ini kemudian bersumber dari mana sampai ke sumbernya ilmu. Nah, ini tradisi pesantren yang diperhatikan. Nah, hingga adanya limitasi terhadap penggunaan gadget, penggunaan media internet di waktu dan suasana tertentu. Kemudian yang kedua, selain penggunaan gadget di waktu-waktu tertentu itu, kita juga bukan berarti tidak menggunakan internet sama sekali. Nah, terutama setelah adanya peristiwa COVID, di mana kami sudah terbiasa ngaji di depan kamera ya. Ngaji di depan kamera, santri kami berada di tempat masing-masing dan kita tiap hari ngajar di depan laptop. Itu nggak terjadi cuma di sekolah ya, tidak terjadi di sekolah-sekolah formal saja, bahkan pesantren juga ngaji seperti itu. Dan bahkan kami punya santri tahfidzul Quran itu setoran mereka dari rumah secara online dan itu pakai video call. Dan itu bagian daripada digitalisasi, memanfaatkan digitalisasi, era digitalisasi dengan teknologi yang ada. Nah, salah satunya yang kita manfaatkan di era ini adanya pembelajaran yang blended ya. Artinya kita kan punya santri yang non-stay. Kita punya santri yang tidak tinggal di pesantren, yang mereka punya kewajiban kurikulum pesantren dan mereka mengikuti kegiatan pesantren dan mereka ngajinya dari rumah. Tidak wajib di tidak wajib di pondok. Yang seperti itu kita manfaatkan teknologi ya. Kita manfaatkan teknologi dan mereka absennya juga terkontrol dengan aplikasi tertentu ya, tertentu. Kemudian pengajian kita juga melalui itu ya, yang di depan ada yang luring, ada yang daring. Nah, itu salah satu respon kita di dalam memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini.
Itu berarti nggak secara tidak langsung dampak positif juga nih terkait dengan teknologi ini. Eh, tentu saja, tentu saja idealnya suatu pembelajaran itu kan memang tawajuh ya, tawajuh artinya saling tatap muka. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu hal itu juga bisa terwakilkan dengan tawajuh walaupun via online ya. Dan itu salah satu keuntungan, bahkan suatu saat kami pun ketika tidak sedang di pesantren dan kami punya jadwal di pesantren dan di pesantren itu teknologi mendukung, nah kami juga bisa mengajar tuh dari perjalanan. Nah, dari perjalanan kami dengan sopir, kemudian sopir tetap fokus, tetap fokus, kami di belakang menggunakan aplikasi tertentu yang bisa dikonekkan dengan media di pesantren, dan di pesantren tetap ngaji. Dan itu pernah kita lakukan beberapa kali. Artinya kemajuan teknologi juga itu yang saya sampaikan tadi, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Hal-hal yang klasik seperti makna kitab, maknai kitab dengan kitab yang gundul kita maknai, itu kan al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih. Artinya mereka tetap menjaga keilmuannya dengan pena mereka. Nah, tapi wal ahdu bil jadidil aslah, hal-hal yang baru termasuk dari teknologi yang seperti ini ya kita bisa adopsi. Jangan kok kemudian menjadi halangan atau hambatan gitu. Iya, jangan justru menjadi hambatan dan tidak mau sama sekali terhadap perkembangan teknologi. Nah, kasihan tuh nanti setelah menjadi mutakharrijin, menjadi alumni di luar mereka sudah ngerti bagaimana penggunaan teknologi, berbicara ngaji dengan media sosial, di mana sekarang dakwah dengan media sosial itu juga sudah sangat maju ya, dan perolehannya, jangkauannya juga sangat banyak. Ternyata satu sisi mutakharrijin kita, alumni kita ternyata masih udik ya, masih terlalu jauh daripada yang demikian. Ya mungkin dikatakan oh ini santri yang murni, ya bisa saja, bisa saja. Akan tetapi dunia saat ini membutuhkan kemajuan gitu, membutuhkan demikian gitu. Nah, jadi terkait peran kiai sebagai figur atau contoh sendiri yang mengenai pembentukan karakter atau akhlak, tata krama, dan sebagainya. Nah, itu dalam membimbing santri untuk menghadapi era digital ini. Saya termasuk walaupun saya tidak bisa editing, tidak bisa banyak dalam melakukan apa namanya penyajian yang baik dalam bentuk digital, tapi kami termasuk pengasuh pesantren yang aktif ya, aktif berupaya untuk menampilkan hal-hal yang positif di media sosial. Nah, artinya kami juga punya akun ya seperti itu, dan kami punya media sosial yang di situ kami gunakan untuk berdakwah ya. Ya sesekali kadang terkait dengan humor. Nah itu menunjukkan bahwasannya kiai ya, seorang kiai pun tidak seluluh hadap kiblat, pegang tasbih, wiridan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tidak begitu. Nah, kami juga menunjukkan bahwasannya seorang kiai itu tidak harus selalu orang-orang yang belajar agama saja. Nah, tapi di sini ya kiai, tapi ya ternyata dia adalah bisnismen, kiai tapi dia juga apa-apa. Nah, kiai itu bukan suatu profesi kalau bagi saya, tapi kiai itu adalah suatu panggilan dakwah, dan kiai itu bukan gelar yang dibentuk, tapi kiai itu adalah secara otomatis sebutan atau panggilan dari kelompok sosial kepada yang bersangkutan ya. Tidak kemudian panggil saya kiai dong, tidak begitu. Nah, peran kami di dalam era teknologi ini memberikan uswah kepada mereka, salah satunya yaitu bagaimana kami mengisi media sosial itu tidak ada yang kemudian alay-alayan ya,
kemudian sekedar sekedar ngikuti tren, tidak begitu, tapi penuh makna. Apa yang kita lakukan, yang kita tampilkan, kata per kata, kemudian konten per konten, itu semuanya berupaya untuk bersifat dakwah ataupun ajakan-ajakan yang positif. Secara lebih luas lagi. Lebih luas lagi jangkauannya. Nah, niki untuk kembali yang ke nilai-nilai tradisi pesantren, apa itu klasikal atau yang modern pun bisa. Bagaimana pesantren menjaga nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal sendiri di tengah arus globalisasi yang besar ini? Nah, kami selalu mengatakan kepada para santri itu, sebagaimana para pendahulu kami, silakan kalian menjadi apapun dalam profesi kalian yang mungkin menjadi cita-cita kalian, tapi karakter atau nilai santri itu harus tetap tertanam. Kami juga sampai saat ini yang tetap santri ya, walau santri dari guru kami yang gitu, santri dari kiai kami dan seterusnya. Nah, dulu kiai kami itu juga mengatakan demikian, wis dadi opo ae kalau dalam bahasa Jawa, dadi guru tapi guru sing santri gitu ya. Mau jadi dosen yang santri, mau jadi bisnismen yang santri, mau jadi pejabat pun pejabat yang santri. Nah, santri, kemudian bagaimana kok semuanya ada istilah yang santri? Santri kami mengambil dari makna-makna ulama-ulama terdahulu yang mengatakan santri dari 5 kata itu. Sin, nun, ta, ro, ya. Itu yang kami tanamkan. Sin, salib ilal khairat ya. Salib ilal khairat. Kamu dan bagaimanapun kami menanamkan kepada para santri ini untuk selalu berjalan di dalam kebaikan, apapun profesi mereka. Jadi tujuan-tujuan yang baik, nah, niat-niat yang baik. Kemudian nunnya itu naibu anil masyayikh ya, naibu anil masyayikh. Jadi dia akan melanjutkan perjuangan atau nilai-nilai yang ditanamkan oleh gurunya. Jadi apapun yang baik daripada gurunya, nilai kejujurannya, nilai ketawaduannya, nah, mereka biar bercermin kepada gurunya. Nah, sehingga disinilah tantangan bagi para guru juga demikian, karena dirinya akan jadi cermin daripada santri-santrinya, maka dia juga akan bercermin juga kepada salafnya, kepada terdahulunya. Dan itu nilai-nilai yang memang akan ada di pesantren. Naibu anil masyayikh, melanjutkan perjuangan masyayikh, baik secara karakter ataupun secara keilmuannya, apapun profesinya ya. Kemudian taknya tariku anil ma'ashi atau tarkul ma'ashi, menjauhkan kemaksiatan. Nah, ini karakter santri ya. Tarkul anil ma'ashi, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Kemudian raghibu ilal khairat, senang, jadi hobi kalau ada kegiatan-kegiatan yang baik, ada aktivitas-aktivitas yang baik, baik itu perkembangan teknologi, perkembangan keilmuan, seminar-seminar yang membawa ke kemajuan. Nah, itu raghib ilal khairat ya. Kemudian yaknya yarjus salamah fid dunya wal akhirah. Jadi semua yang mereka lakukan, dia berpikir tentang keselamatan dunia wa ukhrawi, dunia dan akhiratnya. Mereka mau berprofesi apapun, mereka akan berpikir, oh dunianya bagus ini, hartanya banyak misalnya, tapi diridhoi enggak oleh Allah sampai ke akhiratnya. Nah gitu. Jadi yaknya yarjus salamah fid dunya wal akhirah. Jadi karakter dari kalimat santri itu sendiri yang menjadi strategi kami di dalam menanamkan nilai-nilai tradisi kepesantrenan, sekaligus itu menjadi dambaan bagi semua orang, bahkan yang nggak santri. Kalau lima karakter ini terdapat pada diri seseorang, maka menjadi mahal seseorang itu, karakter itu. Gitu kira-kira ya. Baik, alhamdulillah, insya Allah sampun terjawab semuanya. Jadi memang peran pendidikan pesantren sendiri berkaitan pesatnya perkembangan teknologi ini bukan hanya menjadi sebuah hambatan ya,
tapi bagaimana cara pesantren sendiri bisa mengoptimalkan hal Iya. tersebut. Gimana pesantren bisa menyikapi, dan bahkan kebaikan-kebaikan pesantren, syiar-syiar kepesantrenan itu harus juga dibumingkan ya. Dibumingkan sehingga informasi-informasi yang ada di media sosial ataupun di platform-platform digital itu juga menarik bagi para viewersnya gitu kan. Nah, selama ini banyak sekali orang-orang yang tidak senang kepada pesantren ya gara-gara apa yang mereka lihat terbatas ya. Terbatas dengan melihat oh pesantren ini begini nah, ini padahal pesantren itu asik kan. Asik kan. Ayo mondok gitu kan. Jadi jangan buat hambatan gitu. Jadi memang bagaimana cara bisa mengoptimalkan, mengkolaborasikan terkait perkembangan teknologi digital sendiri. Oke, alhamdulillah sampun, mungkin ini ada closing statement dari Ustadz sendiri untuk pesan-kesan untuk santri yang berada di luar atau kalangan masyarakat luas mengenai tentang apa itu pandangan pesantren dengan perkembangan teknologi sendiri. Oke. Jadi belakangan ini dalam 10 tahun terakhir ya, pesantren-pesantren itu memang diuji ya. Diuji dengan adanya macam-macam case yang tidak kita inginkan, kasus-kasus yang tidak diinginkan. Nah, selektiflah di dalam memilih dan mencari pesantren untuk ditempati, karena memang banyak pesantren-pesantren yang imitasi. Ya, banyak pesantren-pesantren yang imitasi. Dalam arti imitasi bagaimana? Apakah nggak asli pondok? Bener, secara legal pesantren punya formal, legalitas formal, iya. Tapi kemudian diteliti pengasuhnya siapa, pernah ngaji atau tidak. Nah, kemudian sanad keilmuannya kemana. Nah, itulah yang kemudian tidak bisa dikatakan sebagai pesantren yang muafik ya. Tidak bisa dikatakan pesantren yang memang mendapatkan yang tepat untuk menyalurkan sanad keilmuan ya. Karena gurunya harus punya sanad keilmuan yang benar, punya sanad yang benar. Kemudian tujuannya adalah Ihya ad-din wa ibqa'al Islam. Jangan sampai ada pesantren-pesantren yang tujuan komersil banyak. Nah, tujuannya komersil udah banyak. Ya maka tidak salah kalau di kemudian hari ada pesantren-pesantren yang demikian itu justru mencoreng nama baik pesantren, ya, mencoreng nama baik pesantren, sehingga berbijaklah di dalam memilih pesantren. Pesantren yang memiliki manajemen yang bagus itu baik, kan, tetapi lebih daripada itu bagaimana pesantren yang memiliki sanad keilmuan yang benar. Nah, itu jangan takut mondok ya. Jangan takut mondok. Karena nggak ada pendidikan karakter yang lebih indah dibandingkan pesantrennya. Nggak ada. Menurut saya secara pribadi, mau disurvei bagaimanapun, kalau kita melihat output atau hasilnya masih menempati peringkat pertama. Pesantren itu masih menempati peringkat pertama di dalam membentuk karakter. Nah, kalaupun mungkin yang terbaru ada metodenya Pak Aing ya. Pak Aing, kita hormat kepada Pak Aing ya. Kepada Pak siapa namanya, Deddy Mulyadi atau dipanggil Pak Aing gitu. Nah, kita respect, hormat kepada itu. Tapi ya itu kan sementara sekali dan terbatas tentunya. Nah, pesantren ini dalam terpaan yang jauh lebih daripada itu semua. Itu saya rasa sebagai closing statement, jangan takut untuk nyantri, dan juga berbanggalah bagi yang Anda pernah nyantri atau bahkan masih sedang nyantri. Tetaplah menjadi santri daripada kiaimu, walaupun suatu saat kamu sudah jadi kiai. Masya Allah. Nah, gitu. Ya, terima kasih Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya. Sungguh luar biasa sekali ilmu yang disampaikan oleh beliau, mengandung makna yang luas, dan pastinya
semoga kedepannya dapat kita semua dapat mengambil hikmah dan dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya sebagai santrinya Kiai juga. Oke, kurang lebihnya mohon maaf Ustaz. Iya. Ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.